Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wayuningsi, NIM 204370178 dari kelas Profesi Apoteker kelas C. Di sini saya akan membuat video konseling tentang pasien gagal ginjal atau JKD. Berikut adalah kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Suyanto? Baiklah. Saya Winda Wahyuningsi dari Apoteker RSUD Kudus. Mau meminta waktu Bapak sekitar 10-15 menit untuk menjelaskan pengobatan yang akan Bapak jalani dan juga tentang penyakit Bapak ya. Baik, untuk kali ini saya tadi sudah menerima hasil laboratnya Bapak dan juga riwayat penyakit Bapak, riwayat pengobatan Bapak dari tadi. Saya langsung saja akan saya jelaskan ya Pak. Dari hasil laboratorium di sini yang keluar semuanya itu serum kreatininya yang pertama, yang kedua natrium, yang ketiga kalium, yang keempat kalsium, ureum, dan hemoglobin. Untuk pemeriksaan vital dari pasien sendiri itu ada tekanan darah, terus ada suhu, ada nadi, dan juga ada pernafasan. Nah, untuk saat ini apakah benar yang Bapak keluhkan itu mual, muntah darah dengan disertai gatal-gatal? Baik Bapak. Untuk itu saya juga membaca di sini riwayat pengobatan Bapak, juga riwayat penyakit keluarga. Apakah benar ayah meninggal karena stroke dan ibu meninggal karena diabetes, komplikasi diabetes? Baik. Untuk riwayat penyakit Bapak sendiri di sini ada hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dengan diabetes sejak 5 tahun yang lalu ya Pak. Baik. Untuk diagnosanya saya tadi sudah berjumpa dengan dokter dan juga sudah berdiskusi dengan dokter. Saat ini Bapak menderita penyakit gagal ginjal kronik. Apakah Bapak tahu apakah itu gagal ginjal kronik? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik itu sendiri fungsi penurunan fungsi ginjalnya Bapak itu berkurang gitu, dan juga agak terganggu fungsi ginjalnya Pak, makanya bisa disebut gagal ginjal kronik. Nah, untuk Bapak sendiri saat ini gagal ginjalnya sudah memasuki stage 4 ya Pak. Yang dimana pasien itu diharuskan untuk HD, hemodialisis, agar dilakukan pencucian darah. Begitu. Apakah Bapak paham dengan apa yang saya jelaskan? Baik, kalau sudah paham saya akan melanjutkan penjelasan tentang kegunaan obat. Sebelum menjelaskan tentang kegunaan obat, di sini saya menjelaskan dulu obat apa saja yang akan kita berikan kepada Bapak. Di antara lain yang pertama itu kita berikan amlodipin ya Bapak. Kenapa kita berikan amlodipin? Karena sebelumnya Bapak kan mengonsumsi atau obat yang sedang digunakan itu captopril. Nah, ini saya ganti dengan amlodipin karena kenapa? Obat captopril itu tadi itu tuh agak, kalau diberikan secara kepanjangan bisa memperberat kerja ginjal Bapak. Jadinya ini saya ganti dengan amlodipin ya Pak. Terus untuk yang kedua saya beri furosemid. Kenapa saya beri furosemid? Karena Bapak saat ini yang dikeluhkan kan ada
agak sesak nafas ya, bukan sesak nafas, pernafasan dari pemeriksaan laboratorium tadi, pemeriksaan vital signs itu pernafasan Bapak 22 per menit. Yang berarti itu kemungkinan di dalam paru-paru Bapak sudah ada cairannya, sudah ada udemnya ya Bapak. Terus yang untuk selanjutnya ada ketosteril. Ketosteril itu kenapa diberikan ketosteril? Ketosteril itu untuk vitamin ginjal. Vitamin dari ginjalnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya berikan Kalitek ya Pak, untuk menurunkan hiperglikemi. Kalau Kalitek itu untuk penderita yang belum atau sudah menjalani hemodialisis. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kalsitriol. Kalsitriol itu kalsium sendiri itu tadi. Untuk selanjutnya saya berikan CaCO3 juga. CaCO3 juga itu untuk pasien yang mengalami anemia dan ureumnya tinggi. Nah, posisi Bapak ini pasien yang ureumnya tinggi. Jadi pada kasus ini biasanya itu ada mual muntah. Jadinya kita beri CaCO3. Untuk yang selanjutnya kita juga berikan eritropoietin karena ginjal itu tadi kan menghasilkan hormon eritropoietin Pak. Kalau ini gagal, ginjalnya udah rusak, otomatis eritropoietin itu rendah. Jadinya perlu diberikan eritropoietin. Dan untuk selanjutnya saya beri lansoprazol. Kenapa saya beri lansoprazol? Lansoprazol itu sendiri untuk mengatasi mual muntah Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya beri glikuidon. Glikuidon itu untuk ininya Bapak, gula darahnya Bapak. Kenapa tadi metformin diganti glikuidon, Mbak? Nah, gini, kalau metformin itu tadi bisa agak kurang bagus untuk penderita gagal ginjal, jadi lebih baik diberikan glikuidon. Nah, untuk yang terakhir diberikan loratadin. Kenapa diberikan loratadin? Karena Bapak tadi mengeluhkan adanya gatal-gatal, jadi saya beri loratadin ya Pak. Untuk yang selanjutnya Bapak paham dengan apa yang saya jelaskan? Baik. Untuk selanjutnya saya jelaskan harapan. Untuk dokter sendiri itu tadi, apakah sudah menjelaskan harapan apa setelah Bapak minum obat ini? Baik, saya jelaskan ya Pak. Tentunya setelah minum obat ini tadi Bapak diharapkan agar bisa membaik, ureumnya bisa menurun, dan hemoglobinnya itu bisa naik agar Bapak tidak hiperglikemi gitu ya Pak. Maksudnya tidak pusing gitu. Nah, tidak pusing gitulah. Nah, untuk penjelasan obatnya tadi saya sudah berikan ya Pak. Terus untuk yang selanjutnya Bapak, saya akan bertanya tentang riwayat alergi Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami alergi apa begitu? Baiklah Bapak, kalau tidak ada alergi, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan. Penyimpanan obat itu harus disimpan dalam suhu kamar ya Bapak. Baiklah, jangan disimpan di tempat yang terkena matahari secara langsung. Terus untuk untuk expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya itu sudah cukup lumayan lama ya Bapak. Terus untuk saya menjelaskan juga tentang terapi non farmakologi, tapi sebelumnya saya akan bertanya, apakah Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi alkohol atau Bapak merokok? Baik, kalau begitu, kalau Bapak pernah merokok, untuk saat ini minta tolong untuk
agak dikurangi, tapi kalau bisa ya dihindari, begitu ya Bapak. Kalau untuk alkohol juga harus dihindari dalam peminuman obat ini. Takutnya ada efek samping yang sangat-sangat merugikan untuk pasien, begitu. Terus terapi non farmakologinya ya Pak, jadwal dialisisnya itu harus ditepati ya Bapak. Terus rutin minum obatnya. Terus yang selanjutnya itu tekanan darah dan gulanya juga harus dikontrol, terus menjaga pola makan juga. Gitu ya Bapak. Menjaga makannya itu yang tidak memperberat kerja ginjal. Semisal ada sodium tingginya untuk dikurangi, terus untuk makanan yang tinggi kalium, protein juga agak dikurangi, terus seperti daging, makanan tinggi fosfor, gandum dan juga minuman bersoda agak dikurangi. Oh iya Bapak, tadi saya sepertinya belum menjelaskan tentang cara minum obatnya ya Bapak. Baik, saya akan jelaskan untuk cara minum obatnya di sini. Untuk amlodipin itu sendiri 1 kali sehari ya Bapak, diminum saat pagi hari. Dan kalau furosemid itu diminum malam hari 1 kali sehari ya Bapak. Terus untuk selanjutnya ada ketosteril, terus Kalitek itu 3 kali sehari, dan untuk selanjutnya kalsitriol 1 kali sehari. Selanjutnya lagi ada CaCO3 ya Pak. Baik, untuk CaCO3 itu 3 kali dalam seminggu. Terus untuk eritropoietin itu dipakai 2 menit sebelum HD ya Bapak. Terus untuk lansoprazol itu 1 kali sehari, dan glikuidon itu 2 kali sehari ya Bapak. Dan untuk yang terakhir ini ada loratadin, itu 1 kali sehari. Baik, tadi saya sudah menjelaskan apa yang harus dihindari, makanan yang harus dihindari oleh Bapak, terus Bapak harus bagaimana, kan tadi saya sudah jelaskan. Dan untuk terakhir, bolehkah saya meminta penjelasan kembali tentang obat yang sudah saya jelaskan agar saya bisa menilai Bapak itu sudah mengerti atau belum. Dan kalau belum, saya akan mengulangi penjelasannya saya lagi, begitu. Mohon untuk diulang ya Bapak. Baik, terus baiklah, saya kira cukup untuk konseling hari ini, dan saya juga menilai Bapak sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, karena saya tadi suruh Bapak untuk mengulang dan Bapak berhasil mengulang tersebut. Untuk terakhir ini saya akhiri konselingnya ya Bapak. Mohon maaf jika tadi dalam menjelaskan saya ada salah kata atau agak kurang sopan kepada Bapak, saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya akan berikan nomor handphone saya, atau di sini saya akan memberikan kartu nama saya. Jika nanti Bapak ada kesulitan dalam pada saat pengobatan, bisa langsung menghubungi saya, atau Mbak, ini gimana, saya lupa cara peminuman obatnya, yaitu nanti bisa telepon saya sendiri, nanti saya beri kartu nama saya ya Bapak. Baik, sekian konseling pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak sudah mau mendengarkan saya. Kalau begitu, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Baiklah, seperti itulah konseling yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan, dan juga saya dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.